Shirotol Mustaqim, suatu jalan yang pasti akan kita semua lalui di akhirat kelak, tanpa terkecuali. Karena merupakan satu-satunya jalan untuk menuju surga. Tapi tahukah kalian bahwa banyak cara untuk melewatinya, mulai dari yang secepat kilat, hingga yang harus merangkak bersusah payah melewatinya. Tentunya kita ingin melewatinya dengan sukses dan secepat mungkin, bukan? Mari kita cari tahu di video kali ini, siapakah yang dapat melewatinya secepat angin atau kilat, dan juga siapa yang harus merangkak dan bersusah payah melewatinya, supaya kita bisa memupuk bekal selama di dunia ini, agar kita bisa sukses melewati jembatan Shirot ini. Mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seluruh amalan manusia dihisab di padang mahsyar, terbagilah manusia ke dalam dua golongan, yaitu manusia kafir dan manusia yang beriman. Semua yang kafir akan langsung masuk ke dalam neraka, sedangkan yang beriman, mereka berkumpul. Baik yang timbangan dosanya lebih banyak, yang dosa dan amalannya seimbang, juga yang amalnya lebih banyak, semuanya berkumpul di sana. Mereka telah dapat melihat surga di seberang sana, namun ada jurang berupa neraka jahanam yang menganga dan memisahkan tempat mereka dengan surga. Mereka pun berkata kepada Nabi Adam, bapaknya manusia, Nabi yang pertama, manusia pertama. Mereka berkata, wahai Adam, bukakanlah jalan untuk mencapai surga itu. Nabi Adam berkata, aku minta maaf, aku telah berdosa kepada Allah sampai-sampai aku dikeluarkan dari surga. Aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kalian kepada anakku, Ibrahim. Dia adalah Khalilullah, dia kekasih Allah. Maka semua umat muslim yang beriman saat itu pergi berbondong-bondong mencari Nabi Ibrahim dan mengatakan hal yang sama. Nabi Ibrahim berkata, aku minta maaf, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah kekasih Allah di dunia, tapi di sini tidak. Cobalah kalian menemui Musa. Ia adalah kalamullah. Ia diajak berbicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Maka pergilah mereka mencari Nabi Musa. Nabi Musa berkata, aku minta maaf, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kalian pada Isa, karena dia adalah ruh suci Allah. Ia dapat terlahir sebagai manusia tanpa seorang ayah, sehingga ruh Allah ada padanya. Pergilah mereka menemui Nabi Isa. Nabi Isa berkata, aku minta maaf. Itu bukan wewenangku, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kalian menemui Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah mereka mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan keinginan mereka agar jalan menuju surga tadi dibukakan. Nabi Muhammad pun bersujud kepada Allah dalam waktu yang lama, sujud yang panjang. Allah pun berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah permohonanmu, apa yang engkau minta pasti akan aku kabulkan. Nabi pun mengangkat kepalanya dan berkata, ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar yang sangat panas ini, maka tolong bukakanlah jalan menuju surga itu. Allah pun mengizinkannya. Maka dibentangkanlah Shirotol Mustaqim, jembatan yang menyeberangi lautan neraka jahanam tadi, supaya umat muslim bisa sampai ke depan pintu surga yang disebut sebagai Qantarah. Semua orang beriman tanpa terkecuali, baik nabi maupun orang yang meskipun imannya sekecil biji zarah, harus melewatinya agar bisa mencapai surga. Secara etimologi, Shirot bermakna jalan lurus, sedangkan menurut istilah, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Lalu bagaimanakah rupa atau bentuknya yang sebenarnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk jembatan itu?" Rasulullah menjawab, "Licin, lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Akulah, Rasulullah, orang pertama yang melewatinya." Doa para Rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Selain itu, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Sampai kepadaku kabar bahwa Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Teman-teman, terbayang titian Sirat ini dibentangkan di atas neraka jahanam yang begitu panas, maka panasnya sampai pada titian ini. Orang yang melewatinya pasti akan merasakan panasnya. Ditambah, titiannya ini sangat tipis, tajam, licin, menggelincirkan. Ada juga rantai panas berduri yang bergelantungan, siap menghantam siapa saja yang Allah perintahkan untuk menghantamnya saat ia menyeberangi Sirat. Sirat ini terbentang bukan hanya 5 atau 10 meter teman-teman, sampai diumpamakan jika seluruh galaksi dimasukkan ke dalam lubang neraka ini, itu muat teman-teman. Dalamnya, Rasulullah berkata, jika ada yang jatuh, maka ia akan melayang selama 70 tahun sebelum ia jatuh sampai ke dasar neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan, perlu berapa ribu tahun kita jika berjalan untuk melewatinya. Jalan dari satu kota ke kota lain saja perlu berhari-hari. Ini jalan yang luasnya satu galaksi pun masih cukup luasnya. Ditambah suasana dan kondisi Sirat yang sangat sulit dan terbayang mustahil bagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya saja mampu. Maka bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk memampukan kita melewatinya. Karena sesuai sabda Rasulullah tadi, tergelincir atau tidak, sukses atau tidaknya kita melewati Sirat bergantung pada amal ibadah kita selama di dunia. Jadi, sekarang mari kita cari tahu bagaimanakah cara-cara untuk melewatinya dan amalan apa yang perlu kita lakukan atau kita tabung mulai dari sekarang supaya bisa sukses melewati jembatan Sirat ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melewati Sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti gunung, ada yang diberi cahaya yang sebesar pohon, ada yang cahayanya setinggi orang berdiri, ada yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi jari kakinya. Sesekali menyala, sesekali padam. Adapun orang-orang munafik, mereka mendapatkan lampu cahaya akan tetapi kemudian mati. Ini sebagai balasan setimpal karena di dunia mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan kemunafikannya. Padahal hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Mereka para orang munafik akan berkata kepada orang-orang yang bercahaya karena amalannya, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Maka karena tidak dapat melihat apa yang mereka pijak, tentulah mereka akan terjatuh ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang mukmin berada di atasnya Sirat. Ada yang secepat kedipan mata melintasinya, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlarinya, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir melewati Sirat merangkak secara perlahan-lahan. Abu Hurairah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah yang melintasinya secepat kilat itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Seperti itulah mereka melewatinya. Mereka
adalah para nabi, para syuhada, dan orang-orang pilihan yang masuk surga tanpa hisab, termasuk anak-anak muslim beriman yang meninggal sebelum balik. Lalu siapakah yang berjalan tertatih atau merangkak, namun sampai juga ke tepian dalam kondisi hangus, saking panasnya hawa neraka jahanam di bawahnya, yang membakarnya selama ia merangkak menyusuri titian dan juga terkoyak-koyak karena rantai berduri menghantamnya itu? Mereka adalah manusia yang amalan dan dosanya seimbang. Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan memerintahkan rantai duri yang bergelantungan itu menghantamnya, mencabiknya sebagai pembersih atas sebagian dosanya, agar amalannya menjadi lebih banyak dan ia diselamatkan dari api neraka jahanam. Adapun ia harus merangkak adalah karena beratnya dosa-dosa yang ia pikul, akibat dosa dan maksiat yang ia lakukan selama ia hidup di dunia. Saya yakin semua orang yang sedang menonton video ini ataupun tidak, termasuk saya, tentunya ingin sukses melewati ujian yang satu ini. Sekedar lolos pun, meski terkoyak, sudah sangat bersyukur alhamdulillah. Tapi, mumpung kita masih di dunia, masih Allah berikan kesempatan untuk beramal soleh, menyiapkan bekal yang sematang-matangnya, sebanyak-banyaknya untuk di akhirat kelak. Mari kita usahakan sebaik mungkin agar bisa sukses melewati syirat ini secepat mungkin. Mari berupaya agar bisa termasuk golongan orang-orang yang melewatinya seperti kilat yang menyambar, seperti kedipan mata, seperti kuda berlari. Aku pernah menyampaikan di YouTube Shorts channel ini satu amalan yang dapat membuat kita termasuk golongan orang yang dapat melewati syirat secepat kilat, yaitu dari Imam Hamid Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa ia melintasi titian syirat seperti kilat menyambar." Aku juga sering share amalan berupa zikir atau doa yang dapat menghapuskan dosa, amalan yang berpahala banyak, bahkan amalan yang pahalanya miliaran, doa supaya surga memohon kamu jadi penghuninya, dan banyak lagi di YouTube Shorts channel ini. Jadi jangan lupa untuk ditonton ya, dan yang paling penting, diamalkan. Karena menonton video saya sama dengan berjihad mencari ilmu agama, dan mengamalkannya tentunya adalah upaya atau ikhtiar kita untuk memupuk pahala sebanyak-banyaknya dan mengupayakan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan kita adalah upaya kita mendapatkan ridhonya Allah, dan jika Allah ridho, tentu kita akan selamat. Selain itu, sekedar like dan komen juga subscribe channel ini, insya Allah menjadikan pahala jariah untukmu, pahala yang terus mengalir padamu. Karena dengan like, komen, subscribe, kamu membantu video ini, ilmu agama ini, agar terus tersebar di YouTube dan ditonton oleh lebih banyak saudara muslim. Apalagi kalau teman-teman share ya, itu sudah jelas sekali bahwa teman-teman ikut berdakwah. Karena barang siapa yang menunjukkan pada kebenaran, ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Akhir kata, semoga kita semua dapat melewati titian syirat ini secepat mungkin. Teruslah beramal soleh sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang Allah ridhoi dan menuntun kita hingga ke surganya kelak. Amin, ya Robbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.